Semua peserta akan di-mute host agar BSC bisa berjalan dengan tenang. Yang kedua, peserta dapat memberikan persembahan melalui rekening yang akan ditampilkan. Yang ketiga, peserta dapat memberikan persembahan melalui rekening yang akan ditampilkan, dan apabila memiliki pertanyaan, teman-teman bisa kembali ke main room setelah PA kelompok untuk bertanya langsung kepada Bang Febian. Yang selanjutnya, BSC akan berbentuk kombinasi eksposisi dan PA. Peserta diharapkan untuk tetap bergabung sampai PA kelompok dan menutup doa di dalam kelompok masing-masing. Yang terakhir, peserta dihimbau untuk menggunakan headset agar audio yang akan digunakan bisa didengarkan dengan lebih jelas. Sangat bersyukur kita bisa berkumpul di Bible Study Club yang kelima. Pada pertemuan sebelumnya, kita belajar bagaimana hikmat yang diperoleh Salomo karena ia memintanya berdasarkan karakter Allah untuk memutuskan segala perkara umat Israel pada masa kepemimpinan. Pada hari ini kita akan belajar dengan tema Unless the Lord Build the House. Sebelum kita memulai BSC, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, kami mengucap syukur karena kemurahan kasih-Mu kami sampai ada hari ini di tengah masa pandemi ini untuk bisa menikmati bagaimana kayanya firman Tuhan dari tiap kehadiran kami di BSC ini Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami merindukan kehadiran-Mu untuk bisa menyampaikan firman-Mu melalui Bang Febian dan bahan PA yang akan dibagikan, supaya kami benar-benar menangkap apa yang menjadi kerinduan hati Tuhan. Berdoa juga Tuhan buat teman-teman kami yang masih berproses untuk masuk ke Zoom, Tuhan yang boleh percepat proses masuk mereka, supaya mereka boleh bersama-sama dengan kami, bergabung, beribadah, dan menikmati fellowship ini Tuhan meskipun secara daring. Terima kasih Tuhan buat kesempatan kami boleh berkumpul dan berdoa. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari kita menyembah Allah yang kasih setianya tidak pernah henti di dalam kehidupan kita. Kita nyanyikan pujian Be Exalted, O God, dari tempat kita masing-masing.
Bang Febian, dipersilahkan. Mari kita berdoa dulu ya teman-teman. Ya Bapak, kami bersyukur kasih setiamu terus bisa kami nikmati hari demi hari hingga hari ini, dan juga dari pagi hingga sore ini kami bisa terus menikmati kasih setia Tuhan. Secara khusus di tengah situasi pandemi dengan segala permasalahannya, ya Tuhan, Kau tetap memelihara kami dan Kau tetap menganugerahkan kesempatan kepada kami untuk bisa sama-sama belajar dari firman-Mu, mana kami sore hari ini akan kembali belajar ya Tuhan dari pasal-pasal di kitab 1 Raja-Raja. Kami mohon berkat Tuhan, kiranya kembali kami bisa mendalami firman-Mu, memahaminya, dan bisa menerapkannya ya Tuhan di dalam hidup kami. Mohon berkat Tuhan buat kami masing-masing, karuniakanlah Roh Kudus-Mu ya Tuhan untuk menerangi hati dan pikiran kami, supaya kami bisa memahami kebenaran firman-Mu, dan Roh Kudus juga yang menolong kami nantinya untuk melakukannya. Berbicaralah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu siap mendengar. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, selamat sore teman-teman semua. Ya, saya senang kita bisa bertemu kembali sore hari ini untuk belajar kembali dari beberapa bagian kitab Raja-Raja ya. Dan kita akan belajar dari Raja-Raja pasal 6 ayat 1 sampai 9 ayat 9 ya. Topik seperti yang ya sudah teman-teman lihat, dan itu saya tampilkan lagi di slide ya. Unless the Lord builds the house. Ya, ini tema kita, dan kita akan membahas banyak pasal ya, dari pasal 6 sampai pasal 9 teman-teman. Tapi tentunya kita tidak bisa mendalami semua karena keterbatasan waktu. Ya, nanti saya akan eksposisi pasal 6 dan pasal 7-nya, lalu nanti kita akan PA-kan pasal 8 dan 9-nya. Ya, dan itu pun tidak masuk ke detail-detailnya ya, tapi kita coba menangkap inti pesannya ya, dari bagian-bagian ini supaya kita bisa memahami dan menerapkannya di dalam hidup kita. Ya, oke, topik kita itu ya teman-teman, unless the Lord build the house ya, kecuali Tuhan yang membangun rumah ya, atau jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, dan seterusnya ya, itu kalau dalam terjemahan lainnya. Ya, oke, slide berikutnya boleh ditampilkan. Ya, ini dasar ayatnya ya, dari Mazmur 127 ayat 1. Ya, kalau bahasa Indonesia kan, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah orang yang membangunnya. Ya, jikalau bukan Tuhan yang menjaga kota, sia-sialah para penjaga menjaga sampai malam ya. Nah, ini terjemahan Inggrisnya yang saya tampilkan, dan ini kita ambil jadi tema. Ya, teman-teman bisa lihat di situ, unless the Lord builds the house. Ya, perlu teman-teman perhatikan, lihat di situ dinyatakan builds ya. Jadi itu kalimatnya imperfect ya. Jadi maksudnya sebenarnya jikalau bukan Tuhan yang sudah membangun dan terus membangun ya, imperfect kan demikian ya, maka sia-sialah kalau orang sudah bekerja coba membangun sesuatu ya. Dan juga jikalau bukan Tuhan yang sudah menjaga dan terus menjaga ya, maka sia-sialah orang yang akan menjaganya ya. Jadi dibutuhkan Tuhan, dan Tuhan sebenarnya pembangun atau penjaga yang bisa membangun dan menjaga gedung-gedung ataupun kota di Israel ya. Kalau kita lihat nih konteksnya kan orang Israel ya. Dan kalau teman-teman perhatikan ayat-ayat di bawahnya itu berbicara selain soal gedung ya, soal kota, dia juga berbicara soal makanan nanti ya, yang soal roti itu, bagaimana orang bekerja sampai larut malam untuk mendapatkan roti, itu sia-sia juga ya kalau dia hanya mengandalkan dirinya ya, karena Tuhan bisa saja memberikan kepada dia jikalau dia hanya tidur saja ya. Lalu nanti habis itu berbicara soal anak-anak ya, bahwa anak-anak itu karunia atau milik pusaka dari Tuhan ya. Jadi kalau kita lihat mulai dari bangunan ya, rumah ya, lalu juga kota, kemudian kebutuhan penduduknya sampai ke masalah keturunan ya. Jadi kalau diperhatikan ini sesungguhnya dia secara tidak langsung juga berbicara teman-teman ya tentang karya keselamatan Allah ya. Allah kan sudah memilih Israel
orang Israel yang mulai dari Abraham, ya, keturunan-turunannya terus sampai nanti lahir Sang Mesias. Ya, makanya dibilang ada soal keturunan juga. Ya, jadi berarti bisa disimpulkan soal karya keselamatan yang Allah berkenan kerjakan lewat orang Israel di zaman Perjanjian Lama itu sebenarnya ya membutuhkan Tuhan ya yang mengerjakannya sendiri, dan orang-orang Israel itu cuma hanya alatnya. Ya, dan ini juga yang akan kita lihat di dalam perikop ini, ya, terutama pesan yang akan kita coba tangkap bersama dan nanti terapkan bersama juga, teman-teman, ya, bahwa ya kalau dilihat memang Salomo yang membangun ya dengan tukang-tukangnya atau ahli-ahlinya, tapi sesungguhnya ya bagian-bagian ini menyatakan sebenarnya Tuhan yang membangun, dan Salomo serta tukang-tukang atau ahli-ahlinya itu hanya alatnya saja. Dan ada sikap-sikap tertentu dari Salomo serta tukang-tukangnya atau ahli-ahlinya itu, dan seluruh umat Israel juga tercakup di dalamnya, ya, sikap-sikap tertentu mereka yang membuat Tuhanlah yang bekerja atau Tuhan berkenan bekerja memakai mereka. Ya, dan yang dibangun sesungguhnya ya bukan hanya bait Allah. Memang perikop kita secara khusus menyoroti bait Allah ya, tapi sebenarnya itu merupakan bagian dari proyek pembangunan yang lebih besar, yaitu membangun atau menghadirkan kerajaan Allah. Ya, dan disinilah kita melihat titik singgung dengan kita, teman-teman. Kita juga ya sebagai umat perjanjian baru, sebagai murid-murid Kristus dipanggil Tuhan untuk menghadirkan kerajaannya di dunia ini. Ya, dan seperti kita bisa lihat juga di perjanjian baru ataupun ya surat Alkitab, bahwa ya menghadirkan kerajaan itu sebenarnya pekerjaan Allah sendiri. Dia bukan hanya kasih proyek nih, kamu kerjain. Tapi dia sendiri yang mengerjakannya karena memang membutuhkan kuasanya, kemampuannya, hikmatnya, dan lain-lain yang ada pada dirinya, dan kita manusia, kita murid-muridnya itu cuma alat saja. Ya, dan berarti sama seperti Salomo, tukang-tukangnya dan ahli-ahlinya, teman-teman, ya kita membutuhkan Tuhan supaya kita bisa jadi alat yang dia pakai untuk menghadirkan kerajaannya. Apa yang kita upayakan membangun atau menghadirkan kerajaannya, ya baik itu mulai dari rumah kita, ya tempat tinggal kita, keluarga kita, ya masyarakat, bangsa, di tempat pekerjaan kita, ataupun juga tentunya ya di persekutuan atau gereja di mana Tuhan memanggil kita untuk dilayani dan melayani, di situ kita menghadirkan kerajaan Allah, ya. Nah, kita butuh Tuhan yang bekerja dan kita menjadi alat di tangannya. Nah, sikap-sikap itulah yang akan kita pelajari, teman-teman, di bagian ini. Ya, ada 4 sikap ya, teman-teman, yang akan kita lihat dari eksposisi ini, dari perikop yang dieksposisi, dan nanti ada 2 sikap di dalam PA kelompok kita akan kita temukan, kita pelajari. Ya, nah mari kita mulai mempelajarinya 4 sikap itu. Ya, oke, slide berikutnya ya. Ini sikap pertama, teman-teman. Agar Tuhan yang membangun ya dalam kita menghadirkan kerajaannya di tengah dunia ini, ya kita mesti mempunyai sikap seperti ini. Junjung tinggi janji-janji Tuhan, ya. Kita benar-benar percaya, kita benar-benar menganggap ini satu janji yang bernilai, yang pantas kita pegang, kita percaya, dan kemudian ya kita melakukan bagian kita di dalam penggenapan janji itu. Kita nggak menganggapnya sebagai ya apa Tuhan itu kayak tukang PHP-in gitu ya, memberikan harapan palsu, janji-janji palsu, enggak. Dia memberikan janji yang kemudian dia genapi. Dan ini, teman-teman, yang pertama bahkan dinyatakan di dalam perikop kita, ya, yaitu di pasal 6 ayat 1. Ya, kita tidak membaca perikop kita karena panjang, tapi kita langsung lihat saja ke ayat-ayat yang merupakan intinya yang menolong kita menangkap pelajaran ini, teman-teman. Yaitu saya tampilkan ya ayat 1 ya di slide ya. Lihat di situ narator memulai dengan kalimat, dan terjadilah pada tahun ke-480 sesudah orang Israel keluar dari tanah Mesir, pada tahun ke-4 sudah Salomo menjadi raja atas Israel dalam bulan Zi, dan di bulan yang kedua, maka Salomo mulai mendirikan rumah bagi Tuhan. Teman-teman, lazimnya kalau seorang raja memulai satu proyek pada zaman itu, paling yang muncul itu yang kalimat yang di tengah itu, teman-teman. Pada tahun ke-4 sudah raja ini, ya, di sini Raja Salomo menjadi raja atas Israel, ya, maka dia mulai mendirikan rumah bagi Tuhan. Ya, tapi narator di sini ya dalam dia menceritakan pembangunan bait Allah ini, dia mulai dari sesuatu yang tidak lazim di zaman itu, yaitu apa? Lihat di ayat bagian awal ayat 1, dan terjadilah pada tahun ke-480 sesudah orang Israel keluar dari tanah Mesir. Jadi dia memberikan tanda waktu atau tanggal ya bahwa ini dimulainya itu setelah 480 tahun orang Israel keluar dari tanah Mesir. Ya, dan ini sangat penting, teman-teman. Kenapa? Berarti narator menginginkan kita mengaitkan
pembangunan Bait Allah ini dengan satu hal yang sangat penting dalam sejarahnya orang Israel, bahkan sebenarnya sejarah kita juga, teman-teman, sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan, sejarah dunia yang menjadi objek dari keselamatan Allah, ya. Karena dia berbicara di sini, teman-teman, tentang ya sejarah keselamatan. Ya, lihat itu kan dia bicara demikian, sesudah orang Israel keluar dari Mesir. Jadi dia menceritakan tentang Allah yang membebaskan umatnya, orang Israel, dari perbudakan di Mesir. Ya, mereka itu diperbudak 430 tahun lamanya, ya. Misalnya teman-teman bisa lihat itu di Keluaran 12 ayat 40. Dan itu juga kalau kita lihat sebenarnya sudah dijanjikan Tuhan kepada Abraham. Jadi Allah sudah bilang kepada Abraham, ya, nanti ada satu masa ya keturunanmu akan menjadi budak di Mesir. Lalu setelah sekian tahun, yaitu seperti yang tertulis dan saya sebutkan tadi, 430 tahun lamanya, baru Allah akan mengeluarkan mereka dari Mesir, dan itu tergenapi. Ya, dan di sini narator lagi mengkaitkan dengan itu. Jadi Allah sudah mengenapi janjinya, dan kemudian dia terus mengenapi janjinya, yaitu dia mengeluarkan orang Israel dari tanah Mesir. Dan kalau kita lihat, teman-teman, catatan ya yang menceritakan kepada kita di Alkitab ya tentang bagaimana Tuhan mengeluarkan orang dari Mesir, yaitu misalnya di kitab Keluaran, Ulangan, ya, itu banyak sebenarnya bagian-bagian yang menyatakan janji Allah bahwa satu ketika nanti Dia akan membangun baitnya. Ya, nah, kita akan lihat satu persatu. Boleh slide berikutnya? Ya, ini pertama, teman-teman, yang saya tampilkan di Keluaran 15 ya, ayat 17 ya. Lihat di situ dibilang engkau membawa mereka dan kau cangkokkan mereka di atas gunung milikmu sendiri. Ya, lalu perhatikan ini yang penting, saya kasih warna merah. Di tempat yang telah kau buat kediamanmu ya Tuhan. Di tempat kudus yang didirikan tanganmu ya Tuhan. Lihat itu, teman-teman. Ya, jadi udah dinubuatkan, udah dijanjikan bahwa nanti Tuhan akan membawa mereka ya ke gunungnya sendiri, ya, dan di situ nanti dia akan membangun kediamannya itu di tempat yang telah kau buat kediamanmu ya Tuhan, di tempat kudus. Ini pengulangan ya, sinonimnya, yang didirikan tanganmu ya Tuhan. Perhatikan, teman-teman, jadi dibilang atau dijanjikan nanti akan didirikan rumah atau kediaman bagi Tuhan. Dan perhatikan juga sekaligus di sini dibilang kau buat, ya, didirikan tanganmu. Jadi juga dinyatakan Tuhan sendiri yang akan membangunnya. Ya, tapi tangkap pertama ini sebagai janji. Ya, lalu berikutnya, boleh slide berikutnya. Ya, di Ulangan 12 ayat 10 sampai ayat 11 ya, teman-teman mungkin familiar ya, bahwa Ulangan ini adalah perkataan-perkataan Musa sebelum orang Israel menyeberangi Sungai Yordan untuk masuk ke Kanaan. Kalau yang tadi di Keluaran itu ketika mereka masih jauh dari Kanaan ya, baru keluar dari Mesir, sudah dijanjikan itu bahwa nanti Tuhan akan mendirikan baitnya. Ya, nah ini ketika mau nyeberang, diulangi lagi janji itu, maka ke tempat yang dipilih Tuhan Allahmu untuk membuat namanya diam di sana, ya itu saya kasih merah, itu berbicara tentang bait Allah yang kita lihat dibangun oleh Salomo di perikop kita, teman-teman. Ya, jadi dibilang nanti akan didirikan tempat yang dipilih Tuhan, ya, di mana namanya diam di sana. Jadi Tuhan berdiam di sana. Kita akan lihat nanti juga di perikop yang kita PA-kan ya. Haruslah kamu bawa semuanya yang kuperintahkan kepadamu, yakni korban bakaran, korban sembelihan, persembahan ya, dan lain-lain. Jadi di situ mereka beribadah kepada Tuhan, mempersembahkan korban di bait yang dijanjikan nanti Tuhan akan bangun. Ya, oke, lalu boleh yang berikutnya. Ya, lalu kalau kita maju terus agak jauh, teman-teman, ini sudah berapa kali saya singgung ya. Allah juga menjanjikannya lebih spesifik lagi, yaitu di 2 Samuel 7 ayat 12 sampai 13 ya. Lihat di situ saya tampilkan, apabila umurmu sudah genap dan engkau telah mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian anak kandungmu, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Jadi ayat 12 berbicara nanti kalau Daud sudah mati, ya, maka akan dibangkitkan keturunannya, anak kandungnya, dan akan mengokohkan kerajaannya. Nah, itu yang kita sudah pelajari di pertemuan-pertemuan kita kemarin. Daud mati, Salomo naik tahta, Allah memilih dia, dan kemudian Allah mengokohkan kerajaannya Salomo itu. Ya, lalu kemudian lihat ayat 13-nya, dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku. Jadi Allah menjanjikan bukan hanya akan mengangkat dan mengokohkan Salomo sebagai raja, tapi juga menjanjikan akan memakai Salomo untuk mendirikan rumah bagi namanya. Ya, jadi janji Tuhan, teman-teman, berkali-kali dinyatakan bahwa dia akan mendirikan baitnya.
Ya, jadi ini semacam refrain teman-teman kalau kita lihat di bagian-bagian Alkitab ini, ya kayak refrain dari satu lagu yang menyanyikan berulang-ulang satu lagu yang sama, yaitu apa? Allah itu setia kepada janji-janjinya. Ya, jadi dikatakan itu teman-teman ya. Maka itu ya seperti saya bilang tadi, kalau kita mau jadi seperti Salomo, tukang-tukangnya, ahli-ahlinya yang dipakai Allah untuk membangun kerajaannya di tengah dunia ini, dimanapun kita ditempatkan berada, maka kita mesti menjadi pribadi yang menjunjung tinggi janji-janjinya. Kita percaya akan janji-janjinya itu. Ya, walaupun mungkin janjinya itu ya seperti yang kita lihat saja di yang sudah saya tampilkan ya, janjinya itu butuh waktu yang lama sekali ya untuk bisa tergenapi. Ya, bahkan banyak orang Israel yang sudah terima janji itu nggak tahu kapan itu. Mereka nggak akan lihat bahwa benar-benar dibangun, atau mereka nggak tahu siapa yang nanti akan dipakai Allah untuk membangun. Mereka atau keturunan mereka, atau keturunan di bawahnya lagi, di bawahnya lagi. Ya, tapi kemudian ya, sejarah menunjukkan ya Allah menggenapi janjinya. Ya, nah, bagaimana dengan teman-teman? Ya, apakah teman-teman menjunjung tinggi janji-janji Allah? Ya, baik janji-janji umum yang dia berikan di dalam Alkitab, ataupun janji-janji khusus, ya, maksud saya yang dia sudah nyatakan secara khusus kepada kita terkait tugas dan panggilan kita masing-masing, ya, seperti saya bilang tadi, mulai tugas tanggung jawab di rumah sebagai mungkin ibu, ya, bapak, ya, atau anggota keluarga, sampai tanggung jawab di tempat kerja, di persekutuan, pelayanan di tengah masyarakat, ya, apakah kita percaya akan janji-janji yang Tuhan berikan, ya, menanti penggenapan janji itu, melakukan bagian kita di dalam janji itu secara khusus, bagaimana itu akan digenapi Allah melalui kita, ya, dan seharusnya ya kita menjunjung tinggi, benar-benar percaya, ya. Dan ada satu hal teman-teman yang kalau tadi saya tampilkan pada teman-teman kan janjinya sebenarnya sudah lama ya baru tergenapi. Nah, kemarin ketika persiapan ada satu hal yang Tuhan munculkan sebagai satu penerapan khusus, ya. Boleh slide-nya ditampilkan? Nah, ini. Ya, jadi ada satu peringatan teman-teman, ada warning, ya, yaitu God doesn't play by a shot clock. Ya, ini ungkapan yang saya temukan dari satu buku yang saya baca, penulisnya menggunakan pernyataan demikian, ya, God doesn't play by a shot clock. Ya, teman-teman tahu apa maksudnya atau tahu nggak itu yang shot clock itu? Nah, itu gambar yang di bawahnya jadi petunjuk teman-teman. Ya, kalau teman-teman lihat ya itu di arena pertandingan basket kan. Ya, teman-teman bisa lihat ada jam besar di atas ring itu, ada dua tanda waktu yang 5.27, lalu di bawahnya ada 24. Ya, 24 itulah shot clock teman-teman. Hitungannya detik. Ya, 24 detik itu dipakai oleh NBA waktu ya seorang dari tim yang sedang menyerang ya untuk segera memasukkan bola ke ringnya ketika mereka menyerang. Ya, kalau lewat dari 24 detik itu, mereka akan kehilangan bola, bolanya diserahkan kepada lawannya. Yang jelas mereka nggak punya kesempatan untuk memasukkan. Dan kenapa itu diciptakan, teman-teman? Itu untuk maksain, supaya cepat nyerangnya. Karena orang Amerika tuh sukanya gitu, teman-teman. Pertandingan yang cepat masukin bola, cepat nilainya tinggi. Ya, jadi untuk maksain, nggak sabar mereka nunggu lama. Ya, nah teman-teman kadang-kadang ya, bahkan mungkin sering gitu ya, kita suka maksain Tuhan untuk bermain dengan shot clock ini. Ya, kita lihat, oh Tuhan kasih janji ini dulu ketika kita masih sekolah atau ketika di kampus, ya melayani, mau lulus dapat panggilan, ya. Lalu kemudian kayaknya kok belum digenapi ya tuh oleh Tuhan ya panggilan itu atau janji-janji yang terkait dengan panggilan itu. Misalnya kok udah sekian lama belum dapat pekerjaan ya, teman-teman seangkatan udah dapat pekerjaan, teman-teman di persekutuan udah dapat pekerjaan, teman-teman satu tim pelayanan udah dapat pekerjaan, gue kok belum dapat ya. Atau udah masuk ke tempat kerja, tapi misalnya yang lain udah karirnya naik gitu. Sehingga punya kuasa bisa berdampak lebih besar. Kok aku belum ya? Kapan nih penggenapan janji Tuhan? Lalu kita suruh, Tuhan 24 detik ya, main cepat buat karir saya naik. Ya, nah teman-teman ini tidak bisa begitu. Ya, apa yang kita lihat di perikop kita dan yang tadi saya kaitkan dengan ayat-ayat dari Keluaran dan lain-lainnya, bahkan saya tarik lagi sampai janji Allah kepada Abraham, itu menunjukkan Tuhan tidak bisa dipaksa untuk bermain dengan shot clock ini. Dia punya timetable sendiri. Dan itu adalah ya kuasanya, wewenangnya dia, dan dia mengatur yang terbaik menurut hikmatnya supaya rencananya bisa terwujud. Ya, lihat aja Tuhan Yesus sudah dijanjikan ya
ketika Adam dan Hawa telah jatuh dalam dosa, kan udah dibilang kan nanti keturunan wanita ini akan menghancurkan kepala si ular. Tapi coba lihat kapan Tuhan Yesus datang. Jauh setelah itu. Ya, tapi itu jelas waktu yang tepat ya dalam hikmat Allah dan sesuai dengan kewenangannya. Ya, nah coba evaluasi diri teman-teman. Apakah kamu jangan-jangan suka memaksa Tuhan bermain dengan shot clock ini? Ya, nggak sabar. Ya, akibatnya nanti ya jangan heran. Ya, mungkin teman-teman sendiri sudah mulai mengalami Tuhan tidak memakai teman-teman untuk membangun kerajaannya atau terhambat pekerjaannya. Atau teman-teman mungkin tidak dipercayakan peran yang lebih besar lagi karena nggak sabar menunggu waktunya nanti teman-teman dikasih peran yang lebih besar itu. Ya. Nah ini yang kita bisa lihat. Oke, terakhir tentang bagian pertama ini, boleh slide berikutnya. Ya, ada satu teladan yang baik kemarin ketika saya persiapan muncul, ini saya baca waktu dulu masih di kampus sih ya, tentang itu, teman-teman bisa baca, namanya ada tertulis itu ya, Dr. David Livingstone. Ya, dia adalah seorang dokter, dia jadi misionaris, ya, termasuk perintis misionaris atau pemberitaan Injil ke Afrika, dan dia juga menjadi penjelajah yang terkenal. Ya, David Livingstone ini teman-teman. Ya, waktu itu di buku yang saya baca tentang dia ada satu hal yang sangat nancep gitu ya, dan Tuhan pakai untuk membentuk saya, ya, termasuk sampai sekarang juga, yaitu bagaimana David Livingstone ini, ya dia pergi ke Afrika, banyak orang yang meragukan bisa nggak dia pergi ke sana dan kemudian bertahan di alam Afrika yang demikian ganas dan memberitakan Injil terus sampai ya rencana Allah atau kehendak Allah di dalam dan melalui dirinya tergenapi. Tapi kalau kita mau lihat, David Livingstone itu berani dan dia masuk ke Afrika makin lama makin dalam, bahkan sampai ya dia mati di Afrika, teman-teman. Ya, yang saya baca itu dia mati di tenda di daerah yang sangat dalam di pedalaman Afrika, ya dalam posisi berdoa. Ya, jadi yang orang Afrika yang biasa mengawal dia, membantu dia dalam pemberitaan Injil, itu kira dia lagi masih berdoa pagi. Ternyata dia sudah mati dalam keadaan berdoa itu. Ya, dia juga kena sakit malaria, ya anggota keluarganya juga ada yang mati, ya sampai akhirnya dia mesti berjalan sendiri, melanjutkan pemberitaan Injil. Dan satu hal dahsyat yang dialami oleh apa yang ada di Afrika itu gambarnya yang saya tampilkan teman-teman. Dia diserang oleh singa dan teman-teman bisa lihat lengannya itu digigit oleh singa itu sampai hampir putus. Sehingga lengannya itu yang sebelah kiri hanya bisa menggantung gitu dan tidak bisa digerakkan sama sekali. Dan ketika dia sudah digigit oleh singa itu, ya dia sempat pulang dulu ke Inggris, ya dia dari Inggris ya, pulang ke Inggris, dan waktu dia pulang ke Inggris, orang kaget setengah mati melihat dia sudah kurus kering, sakit-sakitan, dan lengannya sudah begitu hanya menjuntai saja di lengan kirinya, nggak bisa digerakkan karena sudah digigit singa itu. Dan kemudian lebih heran lagi orang ketika dia bilang dia mau balik lagi ke Afrika. Ya, terus orang-orang jadinya nanya sama dia gitu. Seorang wartawan bahkan mewawancara secara khusus dan bertanya, kenapa Anda selama ini pergi ke Afrika sampai ngalami seperti itu, dan saya dengar Anda mau balik lagi bahkan ke Afrika. Apa Anda nggak takut nanti akan menghadapi singa-singa lagi ataupun hewan-hewan liar lainnya, ataupun ya gagal pemberitaan Injil Anda yang selanjutnya. Dia bilang, saya nggak takut. Saya nggak takut karena satu hal, yaitu apa? Lalu dia bilang, saya tidak takut karena saya memegang sebuah janji yang paling agung dari satu pribadi yang paling agung yang pernah menginjakkan kakinya di bumi ini. Janjinya adalah, yaitu jadikanlah segala bangsa muridku, dan ujungnya, yang kita hafal, yaitu ayat hafalan kita. Dan ketahuilah, aku senantiasa menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Itulah yang David Livingstone junjung tinggi teman-teman, dan membuat dia berani pergi sampai jauh ke Afrika, ya sampai mati di Afrika, digigit singa dan lain-lain, dia tetap balik lagi. Ya, jadi hal ini yang harus Anda dan saya miliki. Kita percaya bahwa Allah akan menggenapi janjinya, dan kita melakukan bagian kita dengan berani tanpa takut, dan itu yang membuat Allah akan memakai kita membangun kerajaannya. Karena tanpa janji Allah nggak ada sesuatu yang jadi pijakan kita, pegangan kita. Tapi kalau kita
pegang janji itu, ya, karena Allah memberikannya kepada kita, walaupun mungkin pelayanan kita, pekerjaan kita, ataupun mungkin di rumah gitu ya, kita coba mendidik anak kita kayaknya kok belum berhasil gitu. Ya, tapi kita bisa yakin karena Allah sudah menjanjikannya, Allah sudah berikan janji-janji ya, pada waktunya hasilnya akan ada. Dan itu akan memuliakan nama Allah, kerajaannya dihadirkan. Ya, nah itu yang pertama teman-teman. Ya, jadi kita mesti junjung tinggi ya janji-janji Allah supaya ya Tuhan yang membangun, kita jadi alatnya untuk membangun kerajaannya. Ya, nah kita akan masuk ke hal yang kedua ya, sikap kedua yang harus kita miliki teman-teman ya. Tapi ini berarti membawa kita masuk ke bagian yang mungkin banyak orang ya pasti mungkin saya bilang pasti, dan mungkin itu maksud saya mungkin teman-teman sendiri juga memandang ini satu hal yang membingungkan bahkan membosankan. Ini kayak satu petunjuk gimana membangun bait Allah, membangun gereja gitu. Konstruksi bangunan kita disuruh mengerjakan, ini petunjuknya kerjakanlah konstruksi itu, dan kita nggak tahu apa ya. Kita mungkin bertanya buat apa sih ini diberikan kepada kita, apalagi kita mesti mempelajarinya ya. Makanya kalau teman-teman perhatikan ini kan jarang dikhotbahkan ya bagian pembangunan bait Allah ini, apalagi di PA-kan. Nah, saya akan membantu teman-teman untuk bisa melihat maksud Tuhan ketika memberikan catatan-catatan tentang ya pembangunan bait Allah ini sampai berapa panjangnya, pakai bahan apa, itu semua detail-detail, dan seakan-akan kita melihatnya ini kayak instruksi pembangunan yang nanti kita mesti ngikutin gitu, padahal kita bukan tukang misalnya. Ya, nah ini saya bantu teman-teman dengan slide berikutnya. Ya, nah ini saya mau bantu teman-teman dengan perbandingan apa yang pernah disaksikan dan dikagumi oleh kami ya, saya dengan keluarga atau teman-teman sepelayanan. Nah itu gambarnya saya tampilkan. Yang sebelah kiri saya pikir teman-teman sangat familiar ya, itu di mana? Di Dufan ya. Nah, lalu yang sebelah kanan itu ada tulisannya. Itu Jungle, dan saya dengan tim PA sama keluarga saya itu waktu itu mengadakan kesehatian ya. Waktu datang ke Dufan ataupun Jungle ya saya melihat isinya, saya kagum gitu. Ini wahana wisata, permainan-permainannya hebat. Wah, sangat hebat sekali. Apalagi kalau saya ingat waktu dulu saya kecil pertama kali dibawa sama saudara saya ke Dufan, wah kagum banget saya. Ini tempat yang paling baik gitu. Dan saya pikir nggak ada yang lebih baik ya Pak dibanding Dufan. Dan saya pikir anak saya mungkin ketika pertama kali saya bawa ke Dufan itu atau ke Jungle juga merasa demikian ya, menyaksikan isi dari Dufan itu. Ya. Nah, tapi nanti tidak lagi teman-teman. Kenapa? Nah, yang berikutnya, saya sharingkan sedikit. Oleh slide berikutnya. Ya, Tuhan kasih anugerah kepada kami bisa berkunjung ke Universal Studio di Singapura, teman-teman. Ya, itu salah satu wahana yang kami datangi dan sangat disukai, karena anak saya sangat suka wahana Transformer, teman-teman. Ya, ketika datang di sana menyaksikan wahana-wahana di Universal Studio Singapura itu, ya keluasannya dan kecanggihannya, keasikan bermain di situ, keasikan menikmati makanan-makanan di situ, yang namanya Dufan, yang namanya Jungle Land itu bukan apa-apa lagi, nggak lagi sesuatu yang wah dan hah, karena ini jauh lebih wah dan hah. Ya, udah yang paling hebat nih yang saya bisa rasakan. Inilah yang paling hebat ya, paling tidak di mata saya dan anak saya waktu kami datang saat itu. Ya, oke. Tapi kemudian ini berubah lagi teman-teman. Terkait apa? Ya, slide berikutnya. Ya, kami juga tahun lalu Tuhan kasih anugerah ya, boleh mengunjungi Universal Studio di Jepang ya, di Osaka ya. Terus kemudian juga Disneyland di Tokyo. Ya, dan itu jauh lebih besar, jauh lebih canggih ya. Misalnya kalau bandingkan saja Universal Studio Singapura dengan Universal Studio di Jepang, ya yang di Singapura itu cuma kecil gitu. Lebih wah dan ha yang di Jepang ini, dari keluasannya misalnya kami Universal Studio itu pagi kami datang, siang udah semuanya kami putarin. Tapi Universal Studio di Jepang, apalagi Disneyland-nya itu belum semuanya, sampai malam udah mau tutup, kami keliling-keliling, belum semuanya bisa kami kunjungi atau kami naiki. Tapi wah dan hal pengalamannya. Ya. Nah teman-teman, demikian pula juga apa yang disaksikan, dikagumi atau dinikmati orang-orang Israel terkait ibadah mereka kepada Allah. Ya. Nah slide berikutnya.
Nah, ini saya mulai kaitkan dengan apa yang ada di perikop ya. Jadi seperti yang saya dan anak saya alami pertama kali ke Dufan, ke Universal Studio di Singapura, lalu kemudian ke Jepang, makin wah, makin melihat apa yang di Jepang. Nah, orang-orang Israel itu juga demikian, teman-teman. Demikian juga orang-orang yang membaca catatan tentang bait suci ini. Sebelumnya mereka membaca, melihat di awal ya, atau orang-orang pilihan Allah, misalnya Abraham ya, dan keturunan-keturunan awalnya itu ya hanya bisa berjumpa dengan Allah, beribadah dengan Allah itu kayak di gambar ini, di mesbah batu. Batu-batu cuma disusun biasa, ada kayu-kayu dibakar, korban ditaruh di situ, ya, lalu asapnya naik membumbung kepada Allah yang ada di sorga. Ya, itu saja sudah membuat mereka kagum akan Allah. Ya, kemudian terus menyembah Allah misalnya. Ya, nah, tapi kemudian mereka mengalami yang lebih lagi. Itu apa? Ya, slide berikutnya. Ya, slide berikutnya ini teman-teman. Allah memberikan perintah baru secara khusus untuk berjumpa dengan Dia, beribadah dengan Dia, mesti bangun kemah suci, tabernakel. Ya, seperti teman-teman lihat gambarannya kurang lebih seperti ini, ada ahli kitab dan sejarah sama seniman coba menggambarkannya. Kan kelihatan jauh lebih dan wah. Dan jauh lebih menggambarkan kemuliaan atau kebesaran Tuhan, teman-teman. Ya, itu yang mereka alami kemudian. Dan nanti ketika masuk di perikop kita, bait Allah dibangun dan jadi, ya, mereka mengalami yang lebih wah dan hal lagi. Ya. Slide berikutnya. Ya, ini ada yang coba menggambarkan, ya, mereka-reka bait Allah yang dibangun Salomo itu gambarannya kurang lebih seperti demikian, teman-teman. Kan kelihatan jauh lebih wah dan ya, daripada kemah suci. Kemah suci tadi sudah jauh lebih dan ya, dari wah ya, dari bangunannya wah dan jauh lebih, ya, belum lagi di situ Allah hadir secara langsung. Ingat tadi di mesbah Allah itu tetap di surga, ya, asap ya yang naik kepada Dia, asap persembahan naik kepada Dia. Tapi kalau di kemah suci Allah sudah hadir. Cuma di kemah suci itu belum menetap Allah, belum berkenan menetap Dia, ya. Nah, tapi kalau ini sudah jauh lebih wah dan dari batu-batu yang mahal, ya, didatangkan dari Tirus, jauh kayu-kayu Sanobar, lalu dilapis dengan emas yang mahal, ya, ada ruang maha kudus, di situ Allah hadir, dan dibanding dengan tabernakel, ya, kalau kita baca nanti di bagian yang kita pelajari lebih lanjut, Allah berkenan untuk berdiam selamanya di situ. Orang Israel bisa berjumpa dengan Dia, beribadah dengan Dia, berelasi dengan Dia, ya, setiap saat, karena Allah hadir di situ secara khusus. Ya, makin wah dan mereka menyaksikan Allah itu betapa Dia sangat amat mulia. Ya, nah ini sebenarnya teman-teman tujuan dari kepada para pembaca mula-mula dari kitab Raja-Raja maupun kepada kita dikasih detail-detail bangunan bait Allah ini sampai ke nanti interiornya detail-detailnya dikasih. Itu sebenarnya tujuannya apa? Supaya seperti orang yang melihat langsung waktu itu bangunan itu, bahkan mungkin masuk langsung seperti para imam, ya, kita yang membaca atau pembaca mula-mulanya yang membacanya bisa menangkap, ya, apa yang wah dan tentang Allah ini. Ya, nah itu yang sebenarnya mau disampaikan dari catatan ini. Ya, bukan sekedar petunjuk pembangunan, teman-teman. Ya, supaya kita bisa menyaksikan, ya, dan menikmati, ya, kagum akan kemuliaan Allah walaupun hanya lewat bacaan saja. Ya, dan itulah yang sebenarnya diberikan ketika ini kita baca, teman-teman, saat ini. Ya, dan dari situ saya tarik, teman-teman, hal yang kedua, ya, sifat yang harus kita miliki supaya Allah membangun. Ya. Slide berikutnya. Ya, nah ini teman-teman, saksikan dan kagumi kemuliaan Tuhan. Ya, nah itu saya tambahkan gambar ini, ada yang coba mereka-reka bagian dalam dari bait suci yang dibangun Salomo, ya, itu makin menunjukkan betapa Tuhan sangat amat mulia. Ya, tidak ada yang semulia Dia. Nah, ketika menangkap ini, ya, orang akan akhirnya bisa makin mengenal siapa Tuhan, dan terutama mengenali Dia sebagai pribadi yang maha mulia. Ya, dan ketika orang menyadari benar dan menikmati benar Allah itu pribadi yang mulia, ya,
maka orang akan makin terdorong untuk menyembah Dia dan melayani Dia. Ya, banyak mazmur-mazmur, teman-teman, kita bisa lihat di situ pemazmur ketika mereka datang ke bait Allah, ya, mereka melihat kemuliaan Allah, lalu kemudian mereka memuji menyembah Allah sedemikian rupa. Ya, dan ini juga yang harusnya kita miliki. Ya, kalau kita memang bisa melihat, memahami, ya, kagum bahkan akan Allah kita itu demikian mulia, maka segala pekerjaan-pekerjaannya itu adalah sesuatu yang mulia, pembangunan kerajaannya itu adalah sesuatu yang mulia, maka kita akan makin terdorong, teman-teman, untuk benar-benar ya beribadah dan melayani Dia. Dan tentunya ibadah dan melayani Dia yang Tuhan inginkan bagi kita umatnya di perjanjian baru adalah, yaitu yang tadi saya sebutkan di awal, kita menghadirkan kerajaannya. Ya, untuk tujuan itulah Dia menempatkan kita di dunia ini pada posisi kita masing-masing. Ya, dan ketika kita makin menyaksikan dan makin kagum bahwa Tuhan kita itu Tuhan yang amat mulia, ya itu akan mendorong kita untuk melayani dengan sungguh-sungguh, memberikan diri kita dengan sungguh-sungguh, memberikan diri kita dengan setia, dan segala yang kita miliki kita berikan. Dan dengan begitulah Allah akan berkenan dan terus berkenan memakai kita, bahkan akan mempercayakan kita tanggung jawab atau pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi. Ya, nah ini teman-teman. Ya. Nah, bagi kita bahkan ya kemarin dalam perenungan saya ya Tuhan ingatkan kembali, kita harusnya lebih lagi dari orang-orang zaman perjanjian lama, teman-teman. Ketika kita sudah menyaksikan dan kagum atau menikmati kemuliaan Tuhan. Kenapa? Karena kita menikmati, teman-teman, apa yang jauh-jauh melebihi dari apa yang dinikmati oleh Salomo dan orang-orang Israel yang di zamannya itu yang membangun dan kemudian menikmati kemuliaan Allah di bait Allah itu. Itu apa? Kita bisa menikmati Kristus yang sudah datang ke dunia ini, ya, mati dan bangkit bagi kita, ya, Dia memilih kita, menyelamatkan kita, menjadikan kita muridnya, kita bisa berjalan bersama Dia, belajar dari Dia, dibentuk oleh Dia, ditegur, dikuatkan oleh Dia sehingga makin serupa dengan Dia, ya. Kita menikmati kemuliaan Allah yang lebih lagi, atau kita punya peluang untuk bisa menikmati kemuliaan Tuhan yang lebih lagi. Dan itu seharusnya kita ya makin sungguh-sungguh beribadah dan melayani Allah. Seperti yang kita lihat ya, misalnya para rasul ya di zaman perjanjian baru ataupun para pelayan-pelayan ya yang diutus juga untuk memberitakan Injil untuk melayani jemaat yang kita bisa temukan di dalam kitab-kitab perjanjian baru. Mereka sungguh-sungguh melayani, berani menghadapi banyak tantangan dan ancaman, mereka korbankan diri mereka, segala yang mereka miliki, bahkan banyak di antara mereka yang mati tanpa melihat misalnya apa yang Allah janjikan atau apa yang Allah hendak kerjakan melalui mereka itu benar-benar tergenapi. Tapi mereka sungguh-sungguh dan kita bisa melihat Allah berkenan memakai mereka sedemikian luar biasa. Ya. Nah, teman-teman, kita punya peluang lebih dari Salomo dan orang-orang Israel sejamannya. Cuma masalahnya, atau yang menjadi pertanyaannya, apakah kita, teman-teman, apakah saya dan kamu, ya tiap-tiap kamu sudah sungguh-sungguh ya menyaksikan, kagum, menikmati kemuliaan Kristus hari demi hari, bahkan makin lama makin menikmati, makin mengenal Dia, sehingga juga makin terdorong untuk makin sungguh-sungguh melayani Dia. Ya, kalau kita mau jujur, tidak semua di antara kita yang sudah dikasih privilege ini demikian adanya. Makanya nggak heran ada di antara kita yang terhilang. Ya, terhilang maksudnya nggak sungguh-sungguh menghadirkan kerajaan Allah di berbagai tempat yang diberikan. Atau mungkin awalnya masih mengerjakan, masih berjuang, tapi kemudian terpikat oleh hal-hal lain yang tampaknya lebih mulia, atau pribadi-pribadi lain yang tampaknya lebih mulia dari Kristus. Sehingga akhirnya beribadah atau ya melayani pribadi-pribadi itu atau sesuatu yang tampaknya lebih mulia. Ya, sehingga ya hilang dari pelayanan atau hilang dari upaya menghadirkan kerajaan Kristus. Ya, mari teman-teman berdoa dan berjuang untuk bisa menyaksikan ya kagum atau menikmati kemuliaan Kristus hari demi hari. Ya. Nah, oke, itu yang kedua ya, saksikan dan kagumi kemuliaan Tuhan. Lalu kita akan melihat sikap ketiga yang tampak dari perikop ini harus kita miliki supaya Tuhan yang membangun ya, kerajaannya melalui kita dan kita adalah alatnya. Yang ketiga adalah soal ini teman-teman. Ya, prioritaskan Tuhan dan pekerjaannya. Ya, nah ini kita bisa lihat di pasal 7 ayat 1 sampai ayat 12 ya.
Pasal 7 ini teman-teman, kalau teman-teman perhatikan, ini sebenarnya ada di tengah-tengah dari satu episode kisah episode raja-raja yang menceritakan tentang pembangunan Bait Allah, tapi kemudian disisipkan tentang Salomo punya proyek lain, yaitu dia bangun istananya. Dan kalau teman-teman perhatikan, narator menyoroti benar pembangunan istana ini dan mengkontraskannya dengan bagaimana Salomo membangun Bait Allah. Ya, itu makanya selain 7 ayat 1, di slide saya tampilkan 6 ayat 38. Ya. Ayat 6 ayat 38 kan dibilang, jadi 7 tahun lamanya ia mendirikan rumah itu. Jadi sudah didirikan selesai dalam 7 tahun. Ya. Lalu lihat, mulai berbicara narator tentang Salomo mendirikan istananya. Lihat kalimatnya, Salomo mendirikan istananya sampai 13 tahun lamanya, barulah selesai seluruh istananya itu. Ya, lihat, dia langsung mengkontraskan antara 7 tahun dengan 13, ya, dan kemudian ditambahin, barulah selesai seluruh istananya itu. Bait Allah dikerjakan 7 tahun selesai, tapi istananya terus, baru selesai nih di tahun yang ke-13. Kurang lebih kalimatnya kayak gitu kalau mau di bahasa sehari-hari. Ya, nah jadi narator mau menunjukkan kepada kita teman-teman, Salomo ya dia punya prioritas lain, atau ya paling tidak awalnya dia prioritaskan bangun Bait Allah nih, tapi kemudian prioritasnya bergeser dan bahkan lebih memprioritaskan istananya. Bayangkan teman-teman, dibangunnya sampai memakan waktu 13 tahun lamanya. Ya, dan kalau teman-teman lihat ya di ayat 2 pasal 7 itu dibilang ia mendirikan gedung hutan Libanon. 100 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Ya, narator melanjutkan dengan menyebutkan istana itu disebut istana Taman Hutan Libanon. Taman Hutan Libanon maksudnya apa? Itu banyak digunakan kayu-kayu aras yang mahal, yang paling awet di zaman itu dan diimpor dari Libanon yang kita sudah pelajari itu di pertemuan kita sebelumnya. Tapi Salomo memakainya lebih banyak buat membangun istananya, makanya namanya Taman Hutan Libanon karena ketika dipandang kelihatannya kayak hutan karena banyak tiang-tiang ya seperti gambar di pojok kanan itu ya, itu dari kayu-kayu aras yang mahal itu masih dilapisi juga dengan emas dan teman-teman bisa baca banyak dilapisi emas, banyak batu-batu mulia, banyak logam-logam mulia di dalamnya. Ya, demikian wah dan ha, bahkan lebih wah dan ha daripada Bait Allah. Ukurannya juga demikian. Ya, kalau teman-teman lihat di 6 ayat 2, ya, Bait Allah itu ukurannya 60 hasta panjangnya, 20 hasta lebarnya, 30 hasta tingginya. Nah, Istana Salomo 100 hasta panjangnya, ya, lalu 50 hasta lebarnya, 30 hasta tingginya. Jauh lebih luas, ya, jauh lebih besar dibanding dengan Bait Allah. Ya. Slide berikutnya boleh ditampilkan. Nah, ini teman-teman. Ya. Ini ada yang coba buat perbandingannya, teman-teman bisa lihat di situ ya. Semoga cukup kelihatan ya. Kalau teman-teman lihat yang di atas itu tempel, Bait Allah, itu ukurannya itu cuma segitu. Nah, yang di bawah itu istananya Salomo yang demikian besar, luas, mewah, dan terdiri dari banyak bangunan yang wah dan hah. Ya, itu teman-teman bisa lihat ada tulisan Solomon Palace, Middle Court, lalu ada harem. Harem itu tempat gundik-gundiknya ya. Jadi istananya juga ada bangunan khusus istana untuk gundik-gundik. Lalu throne post itu tempat tahtanya dia bertahta di situ. Post of Pillars ya, ada serambi pilar ya. Lalu House of Lebanon itu yang Taman Hutan Libanon yang di depan. Teman-teman bisa lihat jauh lebih besar, jauh lebih wah dan ha. Jadi rupanya prioritas Salomo itu lebih diberikan kepada pembangunan rumahnya sendiri dan juga rumah dari putri Firaun sama rumah buat gundik-gundiknya yang nanti demikian banyak itu ya. Dan Bait Allah itu prioritas kedua atau mungkin masih diprioritaskan pertama-tama Bait Allah tapi kemudian bergeser ya. Dan karena demikian lebih luas, lebih wah dan ha teman-teman ya, Bait Allah itu jadinya hanya kelihatan seperti kayak mungkin sebuah chapel atau ruang ibadah di gedung-gedung umum itu. Ya, mungkin kayak rumah sakit kan ada chapelnya misalnya atau ada tempat orang sholat
ya, atau kayak di Taman Mini ada gereja, ada masjid, wihara, ya, kelenteng itu berdampingan, ya. Itu jadinya cuma kayak gitu. Bait Allah itu cuma salah satu tempat beribadah, dan nanti ada tempat ibadah lainnya, itu tempat ibadah Putri Firaun, dan bahkan nanti ada tempat ibadah dewa-dewi lainnya didirikan ketika makin banyak istri dan gundik dari Salomo. Bait Allah itu cuma salah satu tempat ibadah. Padahal seharusnya bait Allah itu menjadi center dari seluruh bangunan atau center dari Yerusalem. Yang paling wah dan khas supaya menunjukkan yang tadi, bahwa Israel itu memiliki Allah yang mulia, yang maha besar, yang berkuasa atas segala sesuatu. Ya, nah ini yang ditunjukkan di sini, teman-teman. Ya, jadi supaya Allah memakai kita membangun kerajaannya, dan Dia yang bekerja di dalam dan melalui kita sehingga efektif kita menghadirkan kerajaan itu, ya kita mesti pastikan bahwa Tuhan itu jadi prioritas utama, Tuhan dan pekerjaannya, bukan hal-hal yang lain yang menyangkut diri kita atau agenda pribadi kita. Ya, dan saya langsung ajak teman-teman ya ke hal yang langsung praktis spesifik aja. Ya, misalnya kalau teman-teman punya rencana untuk punya rumah, membangun rumah, atau kalau sudah punya rumah mau punya rumah lagi, atau rumahnya mungkin diperluas, diperbesar, dibikin wah dan hal lagi, ya. Atau mungkin punya mobil, punya tabungan, deposito, ya, bisa berwisata secara rutin, ya. Atau ya punya adat istiadat yang terus dipelihara, yang mahal-mahal biayanya, ya. Atau karir teman-teman, ya, itu jadi prioritas, yang karirnya mau makin lama makin tinggi, gelar teman-teman, ya, S1, S2, lalu mau S3, kemudian nanti S3 di bidang ilmu lain, ya, dan lain-lainnya, ya. Nah, apakah ketika teman-teman menginginkan itu, memperjuangkan itu, atau ingin menambah lagi atau meningkatkan lagi hal-hal itu, teman-teman tetap memprioritaskan Tuhan. Ya, nggak salah kita punya rumah, punya mobil dan lain-lain, tapi seharusnya teman-teman, ya, tetap prioritas utama kita adalah Tuhan dan pekerjaannya. Itu. Ya, dan yang lebih baik lagi kalau ketika teman-teman pengen punya rumah, pengen punya mobil, karir, gelar, dan lain-lain, semuanya itu kamu inginkan, kamu perjuangkan, kamu doakan, tentunya sebagai orang percaya pasti mendoakan, ya. Itu adalah supaya itu juga bisa dipakai atau berguna bagi menghadirkan kerajaannya. Itu yang lebih baik lagi. Nah, teman-teman sudah berpikir sampai ke sana belum? Atau sudah berusaha sampai ke sana belum? Ya, ini kalau kayak saya, ini saya di rumah saya, ini saya punya rumah sendiri tahun 2013. Teman-teman boleh tanya sama istri saya, ya. Ketika memutuskan ini, yang kami pertimbangkan, ya, sampai akhirnya bilang ya kita beli rumah, ya. Sebelumnya kami ngontrak terus setiap tahun, gitu, ya. Adalah kami melihat bagaimana rumah kami bisa berguna untuk pelayanan. Makanya kami membeli rumah ini yang letaknya di seberang kampus UI, nggak jauh dari kampus UI, supaya anak-anak UI gampang ke sini atau saya gampang ke UI, ya, jadi bisa digunakan untuk pelayanan. Ya, ataupun mobil, kami Tuhan karuniakan mobil 2015. Boleh tanya juga sama istri saya, awalnya saya berpikir mending uangnya buat ini aja, bikin retret banyak-banyak. Ya, mobil ratusan juta, bisa puluhan retret saya bikin. Ya. Tapi kemudian doakan, kumpulkan lagi, ya Tuhan nunjukin itu bisa dan harus dipergunakan untuk pelayanan nantinya. Makanya ini putuskan beli mobil. Dan ya demikian juga, ya mungkin ya bisa dibilang lebih dari setengah atau paling enggak setengah penggunaan mobil kami itu sebenarnya untuk pelayanan. Seringkali saya nyupirin teman-teman staff, nyupirin peserta retret atau campnya perkantas, ya, karena memang itu sudah ditujukan untuk pelayanan. Ya. Nah, apakah teman-teman punya prioritas yang sampai demikian? Ya, harusnya demikian, teman-teman. Kenapa? Slide berikutnya. Ya, ini perkataan Tuhan Yesus, teman-teman. Ya, dan menurut saya ini diingatkan dan kita harus mencamkannya kembali, ya. Yaitu Matius 6 ayat 33, ya. Tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jelas, ya, saya pikir ini familiar juga buat teman-teman. Prioritas kita harusnya adalah menghadirkan kerajaan Allah dan kebenarannya. Nanti semuanya itu urusannya Allah. Dia akan memberikannya kepada kita menurut hikmatnya, sesuai dengan kekayaan dan kemuliaannya di surga. Bukan semuanya itu yang jadi prioritas kita sebagai umat Allah. Ya, Tuhan Yesus bilang, kalau prioritas kita semuanya itu,
Ya, kita itu sebenarnya nggak beda dengan itu yang di ayat 32. Semua itu dikejar bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Orang kafir kamu sama, kata Tuhan Yesus, kalau kamu mengejar semuanya itu. Yang kamu kejar atau kamu prioritaskan harusnya adalah kerajaanku dan kebenaran yang kamu hadirkan. Aku memakai kamu untuk menghadirkannya. Ya, nah teman-teman camkan hal ini terus, berdoa, berjuang untuk ini bisa terwujud. Sehingga prioritasmu adalah Tuhan dan pekerjaannya. Dan dia akan memakai kamu. Ya, itu yang ketiga, kita mesti prioritaskan Tuhan dan pekerjaannya supaya Allah membangun dan kita dipakai jadi alatnya. Oke, berikutnya yang terakhir, poin keempat ya. Ya, yang keempat ini teman-teman, agar Tuhan yang membangun memaksimalkan karuniamu bagi kemuliaan Tuhan. Ya, jadi yang keempat ini teman-teman, Tuhan sudah kasih kita karunia, tapi apakah kita menggunakannya dan menggunakannya secara maksimal bagi kemuliaannya? Ya, bagi menghadirkan kerajaannya. Ini yang dari 7 ayat 13 sampai 50. Kembali tidak detail saya bahas ya, mulai beberapa ayat penting saja. Lihat di situ dibilang kemudian Raja Salomo menyuruh orang menjemput Hiram dari Tirus. Dia adalah anak seorang janda dari suku Naftali, sedang ayahnya orang Tirus tukang tembaga. Ia penuh dengan keahlian, pengertian dan pengetahuan untuk melakukan segala pekerjaan tembaga. Jadi ada seorang ahli namanya Hiram dari Tirus. Ya, karena keahliannya itu dia dipanggil, ya lihat dibilang ya dengan keahlian, pengertian dan pengetahuan, ya ini hikmat ya yang kita sudah bahas pertemuan sebelumnya ya. Hikmat itu mencakup ya, skill, ya pengertian dan pengetahuan ya untuk melakukan berbagai hal. Kalau Hiram khususnya dalam pekerjaan tembaga, mengolah logam tembaga untuk menjadi hiasan ya interior dari bait Allah. Teman-teman bisa lihat di ayat-ayat selanjutnya bagaimana dengan detail dan demikian indah ya, bahkan sangat rumit ya keindahannya itu, tapi Hiram membuatnya dengan bagus sesuai dengan standar Allah. Jadi saya lihat di situ ya ditampilkan ini, lihat ini ada pribadi yang maksimal menggunakan karunia-Nya bagi kemuliaan Tuhan. Ya, makanya dia dipakai oleh Tuhan. Dan lihat sebenarnya dia kan cuma anak seorang janda dari suku Naftali. Ya mamanya orang Israel, tapi udah nikah dengan orang asing. Jadi sebenarnya sudah terbuang dari umat Allah, sudah di luar umat Allah. Tapi ya lihat tahu-tahu Tuhan mau pakai dia dipanggil ya oleh Salomo, kemudian dia menggunakan karunia itu dan menggunakannya demikian maksimal. Nah, teman-teman ya, simpel saja. Bagaimana teman-teman menggunakan karunia yang Tuhan berikan? Ya, saya yakin sudah dibina kan dari persekutuan siswa, persekutuan mahasiswa, juga persekutuan alumni, juga sering diingatkan bagaimana Tuhan sudah kasih karunia dan gunakan karunia itu bahkan asas setinggi-tingginya, setajam-tajamnya, ya supaya bisa secara maksimal digunakan bagi kemuliaan Tuhan. Ya, cuma apakah teman-teman sudah menggunakannya dan sudah maksimal atau masih maksimal enggak? Ya, jangan-jangan mungkin karena satu dan lain hal udah enggak maksimal lagi. Ya, sore hari ini diingatkan untuk maksimal menggunakan karunia yang Tuhan telah berikan. Ya, kalau dengan demikian adanya, ya teman-teman, maka Tuhan akan membangun, Tuhan akan bekerja memakai teman-teman. Ya, saya sudah banyak sharingkan bagaimana saya cuma ya belajar PA itu di PMK, ya nggak sampai sekolah teologi misalnya, tapi Tuhan pakai saya lah yang pegang pengajaran PA atau istilahnya hermeneutik ya kalau di sekolah-sekolah teologi kepada staf-staf di Perkantas, Jakarta, regional, bahkan juga nasional. Ya, dan ya kelihatan Tuhan memakai saya. Tuhan berkenan. Hasilnya jelas, makanya saya dipakai terus sampai sekarang dalam hal yang cakupannya sampai seperti itu. Ya, itu jadi satu contoh saja sih. Bagaimana kalau kita memang mau menggunakan karunia, apalagi mau memaksimalkan, ya Tuhan berkenan. Dialah yang akan membangun, dia memakai kita sebagai alatnya. Ya, dan untuk bagian ini sekaligus nutup keseluruhannya saya mau tutup dengan satu slide berikut. Ya, ini satu film yang saya suka nonton belakangan ini teman-teman. Ya, karena ada di Waku Waku Channel Indovision. Biasanya saya nonton pagi sambil sarapan. Ya, atau kalau saya bangun pagi-pagi untuk persiapan, lalu sarapan, ambil istirahat sebelum persiapan lagi saya nonton film ini. Ya, namanya itu Dr. X. Ya, jadi tentang surgeon, ya, ahli bedah Michiko Diamond, teman-teman. Ya, ini memang cerita fiktif sih ya. Tapi ceritanya menarik dan menurut saya menggambarkan satu kebenaran yang
mendalam dan dipahami oleh manusia. Jadi ceritanya tentang itu Michiko Diamond, ya dokter perempuan yang itu yang di depan, lainnya dokter-dokter cowok semua di belakang, dia di depan karena dia jauh lebih unggul teman-teman dari dokter-dokter bedah lainnya. Dia sangat ahli, bahkan bisa dengan sangat cepat, penyakit-penyakit aneh yang dokter lain udah nyerah, nggak bisa diobati, nggak bisa dioperasi, tapi dia tahu aja dia bisa dan semua pasiennya berhasil dioperasi. Dan satu ucapan yang jadi trademarknya dia adalah itu teman-teman, I never fail. Ya, saya tidak pernah gagal. Ya, orang menganggap dia suka ngomong kayak gitu, itu berarti dia sombong, atau dia nanti bisa jadi masalah, karena setiap dokter pasti gagal. Tapi enggak, dia selalu bilang gitu, saya tidak pernah gagal. Dan memang benar tiap operasi, ya walaupun film lah ini ya, dia tidak pernah gagal. Yang paling berat, dianggap paling tidak mungkin pun dia tidak pernah gagal. Ya, yang menarik teman-teman satu ketika gurunya dia yang seorang ahli bedah juga itu menjelaskan kenapa si Michiko ini suka bilang saya tidak pernah gagal atau itu jadi trademarknya dia. Ya, nah gurunya itu bilang teman-teman kenapa dia selalu bilang saya tidak pernah gagal? Karena dia sadar bahwa bagi pasien-pasiennya dia merupakan satu-satunya dokter atau bisa jadi satu-satunya dokter entah menyelamatkan nyawa pasiennya atau membuat pasiennya mati dan tidak bisa ketemu lagi dokter lainnya. Atau kalaupun operasi gagal nggak mati, udah terlambat untuk dibedah oleh dokter lainnya. Jadi satu-satunya dokter tempat pengharapan dari pasien. Makanya dia punya sikap, berusaha, dan selalu menyatakan dia nggak pernah gagal. Nah, kemarin dalam perenungan bagian ini, teman-teman, ya, saya mendapatkan bahwa sebenarnya kita sama gitu kayak Michiko Daimon. Kita dipanggil Tuhan menghadirkan kerajaannya supaya orang bisa mengenal Kristus yang adalah satu-satunya pengharapan mereka. Kalau mereka nggak kenal Kristus, ya mereka akan mati binasa. Habislah mereka, sia-sia hidup mereka. Tapi kalau mereka bertemu dengan Kristus, ya mereka akan selamat dan selamanya bisa menikmati Kristus, bahkan selamanya bersama Kristus nanti seperti kita juga. Ya, nah kita juga harusnya demikian teman-teman. Karena kita menyadari bahwa kita menghadirkan kerajaan Allah, berarti menghadirkan Kristus, entah secara langsung maupun tidak langsung, lewat satu dan lain cara yang Tuhan percayakan kepada kita, dan itu merupakan harapan satu-satunya bagi orang yang menyaksikannya, mendengarnya, atau melihat apa yang kita lakukan, ya, maka seharusnya kita berusaha semaksimal mungkin menggunakan karunia yang kita miliki. Seperti Michiko menggunakan karunia-Nya untuk membedah orang. Ya. Nah, mari teman-teman kita maksimalkan karunia yang Tuhan beri supaya ya dia bekerja membangun kerajaannya dengan memakai kita sebagai alatnya. Ya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu, kami bisa mendengarkan pesannya. Dan kalau kami melihat bagaimana supaya Engkau yang membangun kerajaan-Mu, melalui kami yang Engkau pakai sebagai alat-Mu, kami harus memiliki sikap-sikap seperti yang tadi sudah dinyatakan. Mulai dari kami menjunjung tinggi janji-janji-Mu ya Tuhan. Kemudian kami juga kagum, kami menikmati kemuliaan-Mu. Lalu kami memprioritaskan Engkau ya Tuhan, serta pekerjaan-Mu yang sudah Engkau percayakan. Dan terakhir, bagaimana kami maksimal menggunakan karunia yang Engkau berikan bagi kemuliaan nama-Mu, menghadirkan kerajaan-Mu. Karena kami menyadari, lewat kami Engkau pakai untuk menghadirkan kerajaan-Mu, itu berarti kami menghadirkan Kristus, satu-satunya harapan bagi banyak orang di dunia ini yang belum mengenal Engkau dan sedang berjalan menuju kebinasaan mereka. Hanya ketika mereka bertemu dengan Kristus yang kami nyatakan dengan menghadirkan kerajaan-Mu, ya Tuhan, mereka boleh pengharapan. Jika tidak, maka mereka akan terus binasa. Terpisah dari Engkau, tidak bisa menikmati Engkau seperti kami sudah, dan akan terus menikmatinya. Tolonglah ya Tuhan, biar firman-Mu ini bisa tertanam di hati dan pikiran kami, dan menghasilkan buah untuk kemuliaan nama-Mu, sehingga kami bisa menjadi alat-Mu. Engkau membangun kerajaan-Mu dengan memakai kami. Entah itu di dalam keluarga atau rumah tangga kami, di dalam tempat kerja kami, di persekutuan atau gereja kami, di tengah masyarakat ataupun berbagai bidang, berbagai hal di mana Tuhan telah panggil kami untuk menghadirkan kerajaan-Mu di sana. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Oke, saya serahkan kepada MC.
Sesaat lagi kita akan mengumpulkan persembahan secara sukarela untuk mendukung terus pelaksanaan BSC. Persembahan bisa diberikan melalui GoPay atau transfer bank. Sembari mengumpulkan persembahan, kita akan menyanyikan pujian Hadirat-Mu di tempat kita masing-masing. Bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, kami mengucap syukur untuk firman yang telah kami dengarkan. Dan baru saja kami Tuhan telah mengumpulkan persembahan dari sebagian apa yang Engkau berikan kepada kami. Kiranya Tuhan, Engkau berkenan memakai persembahan ini untuk terus memperlebar kerajaan-Mu melalui pemberitaan firman di kalangan alumni maupun mahasiswa, terutama di Bible Study Club ini Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Ada beberapa pengumuman dari tim PA. Yang pertama, berikut rekapitulasi persembahan BSC dari awal pertama kali BSC sampai tanggal 29 Agustus 2020. Terima kasih kepada teman-teman yang telah memberi persembahan secara sukarela untuk mendukung terus pelaksanaan BSC. Yang kedua,
BSC selanjutnya akan dilaksanakan pada tanggal 26 September 2020 dengan jam yang sama, 16.30 sampai 18, dengan tema The Wise Fool dari perikop 1 Raja-Raja 9 ayat 10 sampai pasal 11 ayat 43. Selanjutnya, pelayan pada hari ini, pembicara kita ada Bang Febian, staf perkantas, MC dan singer ada saya, Meta, UI dari 2010, pemusik ada Ruben dari Trisakti 2012. Sesaat lagi teman-teman akan dibagi ke dalam beberapa kelompok breakout room. Harap teman-teman bersabar untuk host membagi teman-teman. Dan kami berharap teman-teman bisa mengikuti PA kelompok sampai akhir dan menutup doa di masing-masing kelompok. Apabila teman-teman memiliki pertanyaan, bisa kembali ke main room setelah PA kelompok selesai. Terima kasih teman-teman, selamat ber-PA.